Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan Injil pada hari ini secara langsung memberi dua kesan kepada kita para pendengar. Kesan pertama adalah kecaman Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan yang kedua adalah pujian Tuhan Yesus kepada seorang janda miskin yang juga berpartisipasi memasukkan nafkahnya kepada kotak persembahan di bait Allah. Dari dua kesan itu, para saudara sekalian, kecaman dan pujian Tuhan Yesus, apa warta gembira Injil yang bisa kita renungkan? Kalau kita memegang kecaman Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mungkin kita bertanya, apakah seluruh orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti yang digambarkan Tuhan Yesus? Atau istilah zaman sekarang hanya oknum saja? Ada orang Farisi yang mengikuti Tuhan Yesus datang pada waktu malam misalnya, yang mau mendengarkan Tuhan Yesus, namanya Nikodemus. Dia datang dari gelap menuju terang, mau mengalami terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita berfokus pada pujian, ada banyak orang miskin yang mungkin sangat susah mengikuti teladan janda miskin tadi. Seluruh nafkahnya dipersembahkan di kotak persembahan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita merenungkan dari dua kesan tadi, kecaman Tuhan Yesus dan pujian, suatu warta gembira yang bisa kita renungkan, yang bisa untuk hidup rohani kita. Yaitu, mari kita mewaspadai diri sendiri dalam hidup keagamaan kita. Jadi pada hari ini, secara langsung kita menyadari bahwa iya, saya adalah orang beragama. Saya mempraktekkan hidup keagamaan saya setiap hari. Saya mengaku diri sebagai orang beragama. Nah, dari situ kita mungkin bertanya, mengapa saya beragama? Masih relevankah untuk hidup saya menghidupi nilai-nilai agama? Atau masuk dalam komunitas agama tertentu? Masih relevankah untuk hidup saya? Bukankah kalau kita sekarang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling relevan sekarang adalah ya sungguh-sungguh mempertahankan hidup sama seperti dalam bacaan pertama tadi. Seorang janda miskin dari Sarfat yang hanya mempunyai segenggam tepung dan satu buli-buli minyak, dan sangat dramatis tadi Bapak Ibu, setelah kami memakannya, kami menunggu untuk mati. Bukankah yang relevan itu? Maka kita bisa bertanya dalam renungan pribadi kita, iya, saya ini orang beragama, mengaku diri beragama. Masih relevankah agama untuk saya?
Kalau kita menemukan jawaban, iya masih relevan agama untuk saya, mungkin kita bisa bertanya lagi selanjutnya. Bagaimana beragama yang baik? Nah, merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya kira akan membawa kita kepada kesadaran bahwa kita mau mewaspadai diri kita dalam konteks hidup beragama kita. Jadi kita tidak sibuk untuk mengecam orang lain yang mungkin kita temui sikapnya, sifatnya ya seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi. Artinya kita sungguh-sungguh menyadari diri kita sendiri, mengoreksi diri sendiri, mewaspadai diri sendiri. Mari kita menyadari, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa beragama itu, ya kalau kita menyadari, kalau kita mengaku di KTP itu ya, agama Katolik. Mari kita menyadari bahwa yang tampak dalam hidup keagamaan kita itu ya, institusional, organisasi yang sedemikian itu, ada pengurusnya, ada aturannya, ada tata cara peribadatannya, dan kita masuk di dalam. Dan selain apa yang kelihatan, kita juga meyakini bahwa karya Allah ada di dalamnya. Misteri Allah bekerja di dalam komunitas kita. Maka dari situ kita boleh kemudian menegaskan bahwa beragama yang baik adalah bagaimana saya merelasikan diri saya ini secara benar kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi sekali lagi, mari kita menyadari beragama yang baik adalah bagaimana saya secara pribadi merelasikan diri saya ini secara benar kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau kepada barang-barang duniawi, Bapak Ibu, kita bisa kemudian mengukur kualitas relasi kita. Misalnya, kita punya kepemilikan, kita punya misalnya uang. Bagaimana saya merelasikan diri saya dengan uang ini? Ada yang boros, ada yang hemat, misalnya begitu. Itu adalah bentuk relasi kita dengan uang. Kita punya barang kesayangan misalnya, apapun itu, mulai dari fashion, baju, sampai dengan aksesoris yang lain. Bagaimana saya merelasikan diri saya dengan barang ini? Dipinjam orang, dipinjam teman, oh boleh, oh enggak boleh. Itu kualitas bagaimana saya merelasikan diri saya dengan barang itu. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajak dalam konteks hidup beragama merelasikan diri saya dengan Tuhan yang tak kelihatan. Dan juga merelasikan diri saya ini dengan sesama. Nah, relasi dengan Tuhan dan dengan sesama yang benar, kemarin kita telah mendapatkan hukumnya, aturannya. Minggu kemarin, Bapak Ibu, hukum mana yang pertama dan utama? Kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Itu hukumnya yang hari ini mau kita renungkan. Kita menyadari diri sebagai orang beragama, berdinamika dalam konteks
Gereja Katolik, paroki, dan secara khusus paroki Santo Paulus Nganjuk, kita bertemu dengan pribadi-pribadi lain dalam lingkungan atau dalam peribadatan ekaristi seperti ini. Kita berjumpa, bertemu. Kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Maka di poin ini, Bapak Ibu, mari kita kemudian menyadari sejauh mana atau bagaimana saya merelasikan diri saya ini dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari kita ingat hukum yang kemarin, minggu kemarin. Hukum yang pertama dan utama. Maka kalau kita mengingat hukum yang kemarin yang ditekankan Tuhan Yesus, dan hari ini Tuhan Yesus mengecam dan memuji seakan-akan begitu, lalu kita menyadari diri sebagai orang beragama, lalu kita mewaspadai diri kita. Nah, dari situ Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa kemudian merenungkan begini. Kalau sikap oknum Farisi yang tadi dan ahli Taurat yang kita dengarkan dalam Injil, suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, ya tentu ini bukan sikap beragama yang benar. Atau konteksnya lagi, kalau kemudian suka berdiri di perempatan jalan mengucapkan doa supaya dilihat orang, ya tentu ini bukan sikap beragama yang benar. Lebih-lebih kalau misalnya mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Kalau dalam zaman sekarang Bapak Ibu misalnya komersialisasi agama. Jadi ini sungguh-sungguh kritik kepada kaum rohaniwan. Kalau agama dijadikan bisnis misalnya, agama dikomersialisasikan, tentu ini bukan sikap beragama yang benar. Nah, kita bisa kemudian mengoreksi diri kita, mewaspadai diri kita. Jadi kita tidak sibuk melihat orang lain, sopo yo sopo, enggak. Tetapi kita kemudian melihat diri kita, karena kita juga pelaku agama, kita juga orang beragama. Lalu yang kedua misalnya, sikap janda miskin yang memberikan seluruh nafkahnya. Siapa di antara kita yang berani meneladan sikap janda miskin tadi? Seluruh nafkah hari itu atau bulan ini, gitu ya, itu saya persembahkan untuk paroki. Romo, ini untuk paroki, Romo. Nafkah saya seluruhnya 1 bulan. Siapa yang berani begitu? Kalau tidak ada yang berani, Bapak Ibu, janganlah berkecil hati. Tuh, bukankah Tuhan Yesus memuji sikap janda miskin tadi, Romo? Gitu ya. Kalau saya belum rela, belum berani, mengapa saya tidak boleh berkecil hati? Bapak Ibu ingat Kisah Para Rasul 6, ayat 1-6, itu gereja perdana, gereja mula-mula, itu di kalangan gereja mula-mula ada protes di antara orang Yahudi. Kenapa? Karena perhatian, pembagian kepada janda-janda itu diabaikan. Makanya kemudian dipilihlah 7 orang untuk melaksanakan tugas itu. Artinya Bapak Ibu, ada pemikiran lain. Memang kalau kita mau mendramatisir begitu, sikap janda miskin tadi itu luar biasa. Dia rela, berani memberikan seluruh nafkahnya hari itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kita bisa melihatnya secara lain, misalnya begini. Dalam situasi zaman
Yesus dan bahkan sebelumnya, nasib para janda di Israel itu berat. Secara sosial itu berat. Makanya tadi di bacaan pertama, janda dari Sarfat tadi, ya keadaannya seperti itu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, misalnya ada seorang janda pada zaman Yesus itu, lalu memperoleh nafkah, dan nafkahnya tadi adalah uang yang terkecil, uang receh terkecil. Kalau dikomparasikan dengan biaya hidup hari itu, tentu lebih kecil dari biaya hidup hari itu. Jadi misalnya gini, kalau di masyarakat kita, biaya hidup sehari itu katakanlah 50.000. Lalu ada seorang janda yang hanya memperoleh dalam usahanya satu hari itu, katakanlah 15.000. Tentu untuk hidup hari itu kurang. Padahal dalam konteks keagamaan, orang-orang miskin itu mendapat perhatian dari, ya ini tadi, semangat beragama tadi itu, komunitas beragama. Bahkan wajib merujuk pada Kisah Para Rasul 6, 1-6 tadi. Maka, kalau untuk hari ini kurang lebih kecil, ya sudah tak masukkan semua. Sehingga saya sebagai seorang yang hidup dalam suatu keagamaan, itu dinilai sebagai orang yang tidak punya apa-apa, sehingga berhak menerima derma dari kewajiban institusi agama. Nah, kalau seperti itu misalnya Bapak Ibu, pemikirannya ya, nafkah yang saya usahakan hari ini kecil, tidak cukup untuk hari ini. Ya sudah, maka tak masukkan ke kotak persembahan, supaya saya dilihat, dinilai, tidak punya apa-apa, sehingga saya berhak menerima derma dari institusi agama. Nah, artinya kalau begitu, bukankah janda tadi itu menyimbolkan, sikapnya tadi memberikan semuanya itu, menyimbolkan orang yang berani menyandarkan diri kepada pemeliharaan Tuhan. Jadi pada hari ini kita diajak untuk juga berani menyandarkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Meskipun kita punya nafkah, meskipun kita punya properti, punya kepemilikan, tetapi kita diajak melalui sikap janda tadi itu mau menyandarkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Sama seperti janda Sarfat tadi, hanya punya segenggam, Elia datang, buatkan aku roti. Kami itulah hanya punya segenggam, dan setelah itu memakannya kami mati. Sudah toh, buatkan untuk aku dulu. Karena beginilah firman Tuhan. Dan janda Sarfat tadi berpegang pada janji firman Tuhan tadi. Dan ternyata mendapatkan pemeliharaan Tuhan untuk beberapa waktu. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau masih ada di antara kita yang belum berani memberikan seluruhnya, seperti teladan janda miskin di Injil tadi, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kita masih bisa mencari bentuk lain supaya kita berani menyandarkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Tidak perlu dalam konteks memberi, tetapi kita bisa mencari bentuk lain. Apa toh dalam kehidupan keagamaan kita bisa menajamkan sikap kita, mau dan berani menyandarkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu misalkan repot misalnya ya, di tengah-tengah kerepotan, tetapi masih bisa kemudian melayani. Entah itu paduan suara, entah itu apapun kegiatan. Bukankah itu juga adalah sikap berani menyandarkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan?
Dan itu bagian dari warta gembira hari ini. Jadi Bapak Ibu diajak untuk mencari bentuk apa ya, sehingga saya sungguh-sungguh berani menyandarkan hidup saya ini, keluarga saya, pada pemeliharaan Tuhan. Saya tidak meninggalkan kewajiban saya untuk bekerja. Tetapi saya tidak mengandalkan ini semua. Saya terbuka dan saya mencoba berani mengandalkan diri saya kepada Tuhan. Dan dalam konteks spiritual, hidup rohani, Bapak Ibu, kita selalu mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita itu orang berdosa. Dan yang berkuasa mengampuni dosa adalah Tuhan. Sudahlah, dalam satu hari, mari kita hitung. Berapa kali kita berdosa. Dan berapa kali pula usaha kita menyucikan diri kita. Makanya dalam bacaan kedua tadi, imam perjanjian lama selalu mempersembahkan korban berulang kali supaya mendamaikan dirinya dengan Tuhan dan mendamaikan umat dengan Tuhan. Tuhan Yesus hanya satu kali mati untuk menebus, menghapus dosa kita, sehingga kita dalam keadaan berdamai dengan Tuhan, sampai pada akhirnya kita menantikan janji yang dinyatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menanti kita dalam bacaan kedua, Bapak Ibu, ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi pada hari ini ada dua warta gembira Injil. Yang pertama, kita diajak untuk mewaspadai diri dalam konteks hidup keagamaan kita. Dan yang kedua, kita diajak untuk mempunyai semangat, sikap, keberanian, menyandarkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Meskipun kita itu pinter, meskipun kita itu terampil, meskipun kita itu mempunyai segala kepemilikan yang menjamin hidup kita. Tetapi kita diajak untuk berani menyandarkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Amin.